Aduh, bobo. Wajib Pak Biji. Aduh. Tarif. Jadi katanya kita kirim data pribadi ke Amerika gitu. Ya nanti itu sedang dinegosiasi berjalan terus. Soal harlah dulu deh Pak. Tarif. Jadi katanya kita kirim data pribadi ke Amerika gitu. Ya nanti itu sedang dinegosiasi berjalan terus. Soal harlah dulu deh Pak. Yang negosiasi itu penjelasannya Mbak Mut, boleh Mbak Mut. Tapi sejauh mana sih memang naik amanannya kan banyak yang mempertanyakan itu. Besok kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian. Besok koordinasi dulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Ini kan sudah diserahkan oleh White House, Mbak. Apakah sebelumnya Kom Digi tidak dilibatkan dalam proses ini atau bagaimana? Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan besok nanti kita akan koordinasi seperti apa penjelasannya dan nanti mungkin akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Untuk saat ini kami harus menunggu sampai ada koordinasi dengan Menko Perekonomian. Oke, terima kasih ya. Makasih ya. Presiden Prabowo Subianto ternyata dilaporkan mengorbankan data pribadi masyarakat Indonesia untuk menurunkan tarif impor Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump sendiri memang sudah sepakat begitu kan untuk menurunkan tarif dari yang awalnya kan 32% begitu ya sampai sekarang di 19%. Kesepakatan ini sendiri memang setelah adanya lobby-lobby Pak Presiden kepada Donald Trump, tapi ternyata ada beberapa kesepakatan yang juga harus diterima Indonesia agar bisa mendapatkan keringanan tarif. Mulai dari pemberian 50 pesawat Boeing, kemudian kebebasan impor Amerika Serikat ke Indonesia dengan tarif 0%, dan selain itu ternyata Tribuners pemerintah Indonesia ini juga disebut memberikan kesempatan kepada Amerika Serikat membantu melindungi data pribadi warga Indonesia. Hal ini tertuang dalam salah satu ketentuan yang ada dalam 8 poin kesepakatan tersebut yang juga sudah dirilis oleh Gedung Putih pada Selasa 22 Juli waktu Amerika. Ketentuan ini tertuang di poin kelima kesepakatan, yaitu menghapus hambatan perdagangan digital. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan pemindahan data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara yurisdiksi yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum di Indonesia. Disebutkan pula bahwa perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat juga sudah lama mengupayakan perlindungan data pribadi untuk Indonesia ini. Gedung Putih juga bilang Amerika Serikat segera menandatangani dokumen kesepakatan tarif bersama ini dengan Indonesia dalam waktu dekat, Tribuners. Kesepakatan ini sendiri disebutkan akan memberikan manfaat bagi bisnis dan sektor ketenagakerjaan di Amerika Serikat, begitu ya. Namun sebelum adanya kesepakatan tarif antara Amerika Serikat dan Indonesia ini, tarif rata-rata sederhana yang diterapkan di Indonesia kan 8% ya untuk produk Amerika Serikat, Tribuners. Hal ini juga masih menuai pro kontra, pihak istana juga belum memberikan tanggapan mengenai data pribadi dari warga Indonesia yang diduga akan dipegang oleh Amerika Serikat. Jadi nanti kita sambil menunggu update informasinya akan seperti apa, Tribuners.